acara webinar pada siang hari ini dengan judul Bedah Wawasan dari Data Melalui Visualisasi untuk memenuhi tugas webinar soft skill. Saya mulai. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada PT Bisa Artificial Indonesia atas kesempatannya saya dapat mengerjakan tugas ini, dan teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Perkenalkan, saya Dwi Amalia Putri dari Jombang. Teman-teman ada mungkin dari, boleh dong ramaikan di kolom chat. Ada yang dari Jombang? Ya, saya asalnya dari Jombang. Jika teman-teman koneksi LinkedIn atau Instagram dengan saya, boleh langsung di LinkedIn saya Dwi Amalia Putri dan Instagram saya Dwi Amalia _13. Saya mahasiswa S1 Sains Data UPN Veteran Jawa Timur yang sekarang sedang menempuh studi independen batch 7 aktivitas data science di PT Bisa AI, PT Bisa Artificial Indonesia. Oke, untuk membangun semangat teman-teman, saya ada teka-teki. Ada mungkin yang tahu boleh jawab di kolom chat ya. Pemain bola yang kalau main selalu bikin suasana jadi panas. Siapakah dia? Ada yang tahu? Boleh kita chat untuk awal bangkitkan semangat. Tahu? Ya. Apakah benar jawabannya wasit? Jawabannya David Beckham. Beckham ya, gara-gara jadinya. Terus ya, karena mungkin sudah panas semangatnya, saya jelaskan apa yang akan saya bahas di webinar ini. Yang pertama ada pentingnya visualisasi data. Mengapa visualisasi data itu penting? Selanjutnya yang kedua ada prinsip dasar visualisasi data. Yang ketiga ada tipe-tipe visualisasi data. Yang keempat ada tools visualisasi data. Kita dapat membuat visualisasi itu di aplikasi apa gitu, dengan alat apa gitu. Terus yang selanjutnya ada tahapan membangun visualisasi data. Selanjutnya ada kesalahan umum visualisasi data. Dan yang terakhir tips bagaimana meningkatkan visualisasi data agar lebih dipahami oleh audiens begitu. Terus ada teka-teki lagi. Suka perguruan apa ya? Ada yang tahu? Teman-teman mungkin bingung ya, kenapa grafiknya kok suka pergi liburan.
Jawabannya karena dia waktu untuk refresh data. Kita juga butuh refreshing ya. Mungkin akhir tahun bisa jalan-jalan, refreshing. Oke, karena sudah beberapa teka-teki tadi, jadi saya masuk ke materi yang pertama, yaitu visualisasi data penting. Kenapa visualisasi data penting? Berdasarkan data Waizoul, 8 dari 10 orang lebih tertarik dan mudah menyerap sesuatu informasi secara visual. Hal ini didukung juga beberapa penelitian teman-teman yang mengatakan jika memang visual itu lebih dipahami oleh audiens. Jadi visual itu penting. Nah, visualisasi data itu apa? Visualisasi data adalah representasi bentuk grafis dari informasi dan data numerik dengan berbagai jenis elemen visual seperti grafik, diagram, dan tabel. Tujuan utama dari visualisasi data ini untuk mengubah data yang kompleks menjadi representasi yang lebih sederhana, jelas, dan dapat diinterpretasikan dengan cepat, mudah dipahami begitu. Nah, di era big data ini, data kan semakin cepat lajunya begitu, semakin besar pula volumenya, dan semakin kompleks. Nah, untuk memahami data yang kompleks besar itu akan membutuhkan banyak waktu dan kemungkinan tidak bisa begitu. Nah, visualisasi data itu penting untuk menganalisis dan menyajikan data yang banyak itu menjadi visual yang lebih bisa dipahami begitu. Visualisasi data tidak hanya digunakan dalam bidang data science, namun hampir di seluruh sektor dan bidang keilmuan. Saya harap materi ini yang nantinya saya sampaikan bisa juga diterapkan di bidangnya teman-teman, di bidang keilmuan teman. Visualisasi data memegang peranan penting, di antaranya guna menyampaikan wawasan dari data secara langsung. Jadi, kita dapat dengan visual itu kita dapat menceritakan temuan-temuan apa yang ada di data tersebut dan juga untuk mengenali pola. Contohnya ada kayak diagram pembelian gitu, kita dapat mengenali pola pembelian dari pembeli itu bagaimana. Seperti pembeliannya itu di hari misal Senin sampai Minggu itu yang tertinggi itu apa begitu. Terus kemudahan dalam komunikasi. Jika ada gambar, jika ada visualnya, pasti kita lebih mudah untuk mengomunikasikan informasi-informasi sehingga lebih mudah begitu untuk diserap oleh audiensnya. Nah, menurut teman-teman, gambar mana ya yang lebih mudah dipahami? A atau yang B? Boleh chat di kolom komentar. Nah, sip A. Kak Erika jawab A, Kak Wahyu Fatin jawab A, Kak Datia A. Iya, memang A yang lebih mudah dipahami ya. Berarti teman-teman juga sudah tahu jika visual dengan grafik ini, visualisasi data dengan diagram batang lebih mudah dipahami daripada
dengan tabel begini, begitu. Tabel baris 27 baris ini bisa dipahami, namun jika datanya 10.000 bahkan bertriliun-triliun, apakah bisa begitu? Jawabannya tidak ya. Nah, dari sini kita bisa mengelompokkan berdasarkan umurnya, berdasarkan rentang umurnya, 18 sampai 25 itu bagaimana, perempuannya seberapa begitu. Lanjut, prinsip dasar visualisasi data. Dalam memvisualisasikan data, kita harus mengetahui apa saja yang perlu dituangkan atau elemen-elemen apa yang harus ada di visualisasi data tersebut. Dalam visualisasi, menggabungkan 3 komponen utama, yaitu story, cerita, data, dan visual. Selain itu, visualisasi harus memenuhi prinsip-prinsip utama. Di sini ada 4 komponen utama, yaitu clarity dan simplicity, yaitu kejelasan dan kesederhanaan. Kita harus memprioritaskan elemen terpenting. Karena kenapa kok harus sederhana dan jelas? Karena visualisasi yang sederhana dan jelas jauh lebih mudah dipahami. Kejelasan memastikan tidak ada informasi yang hilang dalam penerjemahan. Kesederhanaan membuat data dapat diakses oleh semua orang, apapun keahlian mereka. Jadi, jika sederhana begitu grafiknya, orang itu tidak perlu memiliki keilmuan dari data tersebut dulu untuk dapat memahami begitu. Selanjutnya, visualisasi yang mudah ditafsirkan lebih menarik daripada visualisasi yang rumit begitu. Yang kedua, choose the right chart type. Pilih tipe dia yang benar begitu. Pemilihan bagan yang benar mempengaruhi seberapa baik data kita dipahami oleh audiens. Next, dari penjelasan ini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang tipe-tipe chart. Yang ketiga ada penggunaan warna. Penggunaan warna ini sangat berpengaruh ya dalam interpretasi oleh audiens. Di mana jika warna itu tidak tepat, dapat mengurangi value atau wawasan yang hendak kita sampaikan, sehingga tidak dipahami oleh audiens begitu, yang menyebabkan kebingungan, salah tafsir, dan penyajian yang tidak menarik begitu. Yang selanjutnya ada storytelling with data. Bukan hanya presentasi ya kalau storytelling itu. Kita menjelaskan, kita bercerita dengan data yang sudah ada, dengan visualisasi data yang sudah ada. Mengubah angka dan statistik yang ada dengan bentuk narasi atau cerita yang menarik dan tentunya informatif sehingga dapat dipahami oleh audiens. Nah, tipe-tipe visualisasi data. Berbagai macam ya, banyak sekali tipe-tipe chart. Nah, untuk
dapat menentukan mana ya yang lebih baik atau lebih tepat digunakan jika teman-teman ingin begitu beberapa data, teman-teman bisa menggunakan column chart atau with MB chart, boleh juga bar chart ini ada dua, horizontal dan vertikal. Jika vertikal ini kemungkinan jika labelnya bawahnya ini tulisan atau itemnya itu tidak seberapa banyak, boleh menggunakan vertikal. Itu menunya sehingga dapat mudah dipahami, jadi bisa menggunakan chart horizontal. Jika teman-teman membandingkan data itu berdasarkan waktu, teman-teman bisa menggunakan circular chart, line chart tentunya yang sudah kita kenali sebagai diagram untuk time series, dan bisa menggunakan bar chart vertikal jika kita waktunya itu dalam hari, begitu bulan, itu penjualan dalam rentang bulan ini, bulan Januari itu gimana gitu, bisa menggunakan chart vertikal. Untuk jika ada beberapa kategori di rentang waktu tersebut, dapat menggunakan line chart. Jika ingin mengetahui hubungan antar beberapa data, bisa menggunakan scatter plot atau bubble chart. Untuk mengetahui bisa menggunakan histogram atau density, juga jika ada dua variabel. Untuk komposisi, jika komposisi itu dipengaruhi oleh perbedaan waktu, bisa menggunakan 100 chart. Jadi diagramnya itu sampai atas, dibagi persentasenya, dan ada stack baga, terus ada stack area hampir sama kayak line chart, tapi di bawahnya itu ada areanya, ada arsirannya begitu, ada warnanya. Terus kalau statis, datanya itu statis, bisa menggunakan pie chart, waterfall chart, terus star chart juga bisa. Selanjutnya tree map juga bisa. Nah, selain visualisasi data yang sudah saya sebutkan tadi, ada tipe teknik visualisasi data temporal yang tadi itu yang berhubungan dengan tempo atau waktu itu menggunakan diagram baris atau line chart. Visualisasi data hierarkis, jadi itu ada tingkatannya begitu, menggunakan diagram pohon. Jika visualisasi data jaringan itu menggunakan scatter plot untuk hubungan data numerik atau continue. Jika datanya itu data kata-kata, kita ingin mengetahui misal
sentimen positif ini itu didominasi oleh kata-kata apa saja, begitu boleh menggunakan word cloud. Visualisasi data multidimensi. Bisa menggunakan diagram batang atau diagram lingkaran yang bertumpuk. Juga ada visualisasi data geospasial. Geospasial ini melibatkan peta, map begitu ya. Selanjutnya untuk tools visualisasi. Apa aplikasi atau website atau framework apa yang digunakan untuk visualisasi data? Visualisasi ini erat kaitannya dengan dashboard begitu ya. Dashboard itu visualisasi namun interaktif. Jadi pengguna itu dapat lebih melihat visual, namun perlu ada mungkin tanggal-tanggal yang dirubah, rentang ini sampai rentang ini itu berapa gitu, bisa diubah-ubah gitu. Ada toolsnya itu ada ClickView, Looker Studio. Looker Studio ini berbasis web, jadi teman-teman nggak perlu download aplikasi. Spreadsheet atau Microsoft Excel, ada Metabase, Power BI, Tableau, Streamlit, dan Dash ini Python ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan membuat model prediktif. Selanjutnya dapat didashboardkan, dibuat dashboard dengan Streamlit dan Dash di Jupyter. Selanjutnya, gimana sih langkah-langkah untuk membuat visualisasi data yang efektif sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh audiens? Langkah-langkahnya itu ada menetapkan tujuan. Kita mau memvisualisasikan data ini untuk apa ya? Apa yang mau kita sampaikan ke audiens. Itu jika datanya belum terkumpul, maka mengumpulkan data terlebih dahulu. Selanjutnya membersihkan data. Membersihkan data ini penting untuk memastikan informasi yang kita visualisasikan ini benar-benar akurat begitu. Selanjutnya memilih visual data, entah itu dalam bentuk infografis atau PPT hanya mencantumkan satu gambar grafik atau visualisasi interaktif berupa dashboard. Jadi gabungan antara beberapa grafik dalam satu halaman, itu dashboard. Selanjutnya membuat visual data, menambahkan detail penting menggunakan font huruf yang sesuai, warna yang sesuai, dan grafik. Memikirkan konteks memberikan konteks atau kalimat pendukung guna memperjelas visualisasi kita, memilih kombinasi warna yang tepat, menggunakan judul penjelasan untuk memberikan wawasan penting kepada audiens. Jadi jika audiens itu melihat judul kita, itu udah tahu gimana gambaran dari grafik yang kita buat. Selanjutnya menambahkan label dan angka yang jelas. Kesalahan yang umum pada visualisasi data. Ada
Yang pertama itu kita mulai dari atas, terlalu banyak data. Jika mungkin ini jelas begitu ya, informasinya semua. Namun, apakah dengan diagram ini user atau audiens kita itu bisa memahami data ini? Begitu. Kalau pie chart ya, setidaknya itu mungkin kategori 3 sampai 4 begitu cukup untuk pie chart, sehingga tidak sangat kecil-kecil begini, sehingga dipahami. Terus kesalahan kedua itu tidak mengikuti standar penulisan. Nah, ini peneliti 0 ini kan di bawah. Ini mungkin benar saja, namun bisa menimbulkan salah interpretasi oleh audiens. Kan biasanya kalau di bawah sini itu merupakan nilai terendahnya. Ini dibalik, jadi yang dibalik kan titik tertingginya. Titik tertinggi ini akan diinterpretasikan sebagai titik terendah begitu, sehingga kemungkinan audiens akan salah persepsi begitu. Kesalahan yang lainnya itu nilai persentase tidak tepat, memberi namun tidak tepat. Ini 42% kan seharusnya 50% ini lebih besar begitu. Jadi salah. Selanjutnya ini juga sama. Terus sama seperti yang tadi, ini benar, namun banyak diagram pie-nya, di diagram donatnya ini. Jadi mungkin diambil data terbesar begitu, 3 terbesar, selanjutnya yang lain bisa digabungkan menjadi other begitu. Terus kesalahan selanjutnya itu ini di diagram ini terdapat yang terpotong. Seharusnya idealnya data diagram seperti ini dari 0, skalanya itu dari, namun mungkin kemungkinan kan ini 39% ke 35%, kemungkinan kan tidak selisihnya tidak begitu jelas, bisa dipotong nilai batas bawahnya itu jadi 34, namun perlu adanya informasi tambahan jika data ini itu dimulainya itu dari nilai batas sekian begitu. Begitu juga untuk diagram garis yang misal harga saham atau harga Bitcoin gitu kan fluktuatif. Jadi untuk mengetahui secara keseluruhan naik turunnya itu
bisa dilogaritmakan datanya, sehingga akan lebih jelas tampilan fluktuasinya. Kesalahan berikutnya, mungkin 3D ini keren begitu ya, menarik. Namun kemenarik ini belum tentu menjelaskan informasi yang akan kita sampaikan. Jika teman-teman lihat di Python dan Swift ini, secara tidak langsung saya mengasumsikan jika Swift itu lebih nilainya dari Python. Namun dalam 2D ternyata ini Python jauh lebih besar loh daripada Swift. Sehingga grafik 3D ini mungkin sesuai untuk beberapa informasi, beberapa konteks begitu. Mungkin juga jika grafik 3D ini akan udah diinterpretasikan jika ditambahkan dengan persentase Python itu berapa, Java ini berapa, mungkin mudah begitu ya. Namun dengan prinsip kesederhanaan tadi lebih jelas jika kita menuangkan dalam diagram saja. Terus ada diagram yang digabung-gabung sehingga sulit untuk kita bandingkan dan kita terima informasinya. Seperti ini. Sangat susah untuk mengetahui apa sih yang mau disampaikan dari diagram ini. Selanjutnya, visualisasi data selain yang tadi itu ada pemilihan chart tidak sesuai dengan kebutuhan. Contohnya ini. Kan ini berkaitan dengan waktu ya teman-teman. Nah, seharusnya seperti yang sudah jelaskan tadi, seharusnya ini itu menggunakan line chart, bukan bubble chart. Bubble chart ini harusnya menggunakan hubungan antara data, bukan begini seharusnya, salah. Selanjutnya ini sudah benar, namun kita kan tak biasanya itu rentang tanggal yang kiri ini mulai yang terkecil dari tahun terkecil sampai ke kanan itu lebih begitu. Jadi ini mungkin menyebabkan salah persepsi ketika audiens melihat grafik ini. Terus yang kedua itu ada gagal menentukan kebutuhan audiens. Audiensnya itu kita kan tadi dalam tahapan itu kita menentukan tujuan
yang mau kita sampaikan ke audiens. Nah, karena kita tidak tahu audiens itu butuhnya gimana, audiensnya itu gimana, apakah paham dengan data raw gitu, dengan audiens itu, apakah audiensnya itu orang awam ataukah sudah tahu dengan wawasan dari data itu. Terus selanjutnya yang ketiga itu pemilihan warna tidak bisa dijangkau oleh orang kebutuhan khusus atau buta warna begitu ya. Sehingga kita harus menentukan warna-warna yang sekiranya bisa dapat dilihat juga oleh orang berkebutuhan khusus tersebut. Penggunaan warna yang berlebihan itu juga agak tidak baik begitu ya. Dan sehingga kita perlu menetapkan palet warna dari warna apa saja yang mau ada di dashboard kita atau visualisasi kita. Yang keempat itu ada penambahan detail yang tidak diperlukan. Mungkin mendetail, penjelasan yang mendetail itu tidak apa. Namun jika dalam grafik itu ada informasi-informasi yang sekiranya tidak diperlukan namun dicantumkan, itu mungkin salah karena kita membuat diagram ini harus sederhana sehingga dapat dipahami. Yang kelima, ada first impression yang tidak memikat. Berdasarkan informasi yang saya cari, 5 detik pertama audiens itu akan melihat apakah menarik atau tidak grafik tersebut, sehingga perlu adanya seni atau visual yang baik begitu. Selanjutnya, kan tadi udah kesalahan-kesalahannya. Nah, gimana sih caranya untuk meningkatkan visualisasi data? Tips yang pertama, untuk mencapai kejelasan dan kesederhanaan. Meminimalkan elemen yang berlebihan, menggunakan label dan keterangan yang jelas, fokus pada satu pesan utama. Dari grafik ini teman-teman. Oke, yang kiri ini banyak yang mungkin kita dapatkan. Namun audiens yang tidak paham mungkin dengan data, dengan keilmuan data, mungkin lebih untuk dari diagram yang sebelah kiri ini. Jika kita dengan jauh lebih mudah dipahami ya teman-teman. Jika item sold yang terjual ini dari kata
kategori ini berapa begitu. Selanjutnya, tips yang kedua itu memilih jenis bagan yang tepat. Kita harus menentukan sasaran audiens kita. Apakah audiens itu paham data kita itu antara awam, menengah, atau sudah sangat paham, itu beda penjelasannya. Beda jenis bagannya. Kalau audiensnya itu awam, seharusnya kita menggunakan bagan-bagan yang sederhana begitu. Terus mempertimbangkan data yang ada. Kita harus yang tadi, jika datanya kita kategori, terus kita lencatkan, kita buat diagram baris, kan itu salah besar ya. Nah, kita harus tahu data yang kita punya apa dan harus implementasikan dalam bentuk apa gitu. Yang ketiga, memilih diagram yang paling sederhana dan dapat menginterpretasikan tujuan yang hendak kita sampaikan. Tips yang ketiga dalam memilih warna, menggunakan warna kontras untuk kejelasan. Jadi hitam putih saja itu juga bagus begitu, supaya jelas informasinya. Terus memperhatikan asosiasi warna. Kan dalam diagram ini teman-teman, difficult to distinguish dan clear distinction ini kan masih berhubungan. Jadi antara palet warna yang kiri dengan yang kanan ini diimplementasikan ke pie yang kiri ini. Yang kiri ini kan kita tahu seharusnya pie chart ini dibuat dengan warna yang berbeda sehingga lebih mudah dipahami begitu. Warna diakses oleh semua orang, yang tadi teman-teman dapat diakses oleh orang dengan kebutuhan khusus. Untuk tips peningkatan visualisasi yang selanjutnya itu memulai tips untuk storytelling. Kita menyampaikan visualisasi yang sudah ada itu bagaimana. Kita mulai dengan pesan yang jelas. Selanjutnya, menggunakan urutan yang logis. Susun visualisasi data dengan memandu audiens dari mulai narasi yang logis, menetapkan konteks, dilanjutkan dengan analisis, dan diakhiri dengan kesimpulan. Yang selanjutnya, menyorot poin utama dengan menggunakan elemen visual seperti warnanya kalau misal ada bar chart, kita menetapkan jumlah terbanyak itu dibedakan warnanya dengan warna yang begitu. Itu bisa menyorot poin yang hendak kita sampaikan. Ukurannya diperbesar. Jika pie chart itu dikeluarkan yang terbesar, itu bisa dibesarkan. Nah, atau label-label untuk menarik perhatian pada poin data yang terpenting. Selanjutnya, menyertakan variasi visual. Visualisasi yang
beragam, terutama di dashboard itu sangat menarik ya. Namun diagram yang banyak itu harus kita sesuaikan. Apakah memang diagram-diagram yang ada di dashboard itu memang penting atau tidak begitu. Selain kita harus menyertakan variasi dalam pemilihan diagram, kita harus juga mengetahui kebutuhan informasi yang akan kita sampaikan ke audiens. Selanjutnya, hubungkan titik-titiknya. Gunakan teks, keterangan, atau elemen interaktif untuk menjelaskan bagaimana setiap visualisasi berkontribusi pada keseluruhan data. Jangan berasumsi bahwa visual tersebut berbicara sendiri. Jadi, diagram saja itu belum tentu menjelaskan diagram saja itu belum tentu memberikan informasi yang jelas untuk audiens, sehingga kita perlu menambahkan teks sedikit begitu untuk penjelasan tambahan. Nah, sekian teman-teman penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.